Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Bertemu kembali dengan kami Good News TV memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Sebelum saya membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Ibrani pada pasal 12. Pada ayatnya yang keempat sampai dengan ayat 8 dikatakan demikian. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng pendidikan Tuhan, dan janganlah putus asa bila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini, seorang anak kita harus siap menerima didikan. Saudaraku, ketika kita membaca bagian ini, maka konteksnya adalah penulis surat Ibrani menasihatkan jemaat Tuhan yang tersebar di berbagai tempat pada waktu itu agar mereka tetap bertekun dalam iman. Nah, mengapa akan ada surat seperti itu kepada jemaat Tuhan yang tersebar di berbagai tempat itu? Atau jemaat Tuhan yang berada di perantauan, yang tercerai-berai? Karena memang pada waktu itu mereka mengalami goncangan, tantangan yang hebat dari berbagai macam sisi. Baik dari pemerintah, bahkan juga dari penganut-penganut agama Yahudi, bahkan juga agama-agama setempat di mana mereka berada. Jadi mereka selalu menghadapi yang namanya tantangan yang sangat hebat. Dan penulis surat Ibrani menasihatkan mereka agar mereka tetap teguh dalam iman mereka di situasi-situasi yang seperti itu beratnya. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, maka ayat yang kita baca ini mulai daripada ayat yang keempat mengingatkan mereka bahwa sehebat apapun pergumulan, tantangan yang mereka hadapi, belumlah sama seperti tantangan, pergumulan, kesulitan yang telah dialami oleh Kristus Tuhan. Sama halnya dengan pengalaman hidup kita hari-hari ini. Mungkin kita merasakan ini adalah suatu hal yang sangat sulit. Tetapi, apa yang kita temukan pada nats ini, khususnya ayat 4, mengingatkan kita bahwa pergumulan kita di dunia ini dalam kaitannya atau dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah-masalah dari sekeliling kita atau orang-orang tertentu, tentu tidak sama seperti apa yang telah Kristus alami demi kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, maka ini mengingatkan kepada kita agar kita tetap kuat memandang kepada Tuhan. Dia yang telah menanggung begitu hebat penderitaan karena dosa manusia, dosa dunia, dosa saya dan dosa saudara. Dia tetap tekun menanggungnya. Dan kita pun diharapkan agar tetap bertekun dalam iman kita dikala kita mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam cobaan dan penderitaan. Lalu Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, diingatkan juga kepada mereka bahwa dikala mereka diajar, dididik oleh Tuhan, maka mereka jangan bersungut kepada Tuhan atau jangan menentang Tuhan karena pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Karena diingatkan kepada mereka bahwa sudah lupakah kamu akan nasihat, bahwa seorang bapa pasti akan mendidik anak-anaknya
Bahkan dikatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan akan memberikan didikan kepada kita jika kita benar-benar adalah anak-anaknya. Tetapi didikan Tuhan, hajaran Tuhan tentu tidak akan melumpuhkan dan tidak akan membuat kita tidak berdaya. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Dia membimbing kita. Kata hajar dan didikan di sini, ini lebih bermaksud kepada disiplin, kepada patron, kepada aturan-aturan yang harus dituruti. Itulah yang dimaksudkan pada bagian ini. Dan dikatakan pada bagian ini juga, mereka yang diakuinya sebagai anak, atau kita ketika kita menjadi seorang yang percaya, diakui sebagai anak Tuhan, maka kita siap menerima didikan Tuhan. Kata anak pada bagian ini dikatakan dari kata uios, yaitu anak yang sah, anak yang diangkat, anak yang memiliki hak sebagai waris. Dan itulah makna kata anak di sini. Dengan demikian, bahwa Tuhan menghajar orang yang anaknya yang sah. Jika engkau adalah anak Tuhan yang sah, anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan, bukan anak Tuhan hanya kata-kata di bibir, hanya pengakuan secara sepihak oleh kita sendiri, tetapi pengakuan Tuhan sendiri, dia mengakui Anda sebagai anaknya, saya sebagai anaknya, maka dia pasti akan mendidik kita, menghajar kita, membimbing kita. Dan itu semua demi kebaikan kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan begini, dan janganlah putus asa bila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dikatakan demikian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi pengalaman kita di dunia ini, terkadang kita alami hal-hal yang sulit, mungkin dari sekeliling kita, mungkin juga karena didikan Tuhan bagi kita, mungkin juga karena kesalahan kita, maka Tuhan mendidik kita, sehingga kita harus merasakan hal itu. Dan dalam hal itu pun diingatkan agar kita tetap kuat dan terus berserah, berharap kepada Tuhan. Dan itu merupakan suatu bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saudaraku, jadi ada dua bentuk pergumulan kesulitan yang dimaksudkan pada nats yang kita baca. Yang pertama, kesulitan karena sekeliling kita, karena dunia. Kesulitan juga karena didikan Tuhan. Tapi dalam dua hal ini diingatkan kepada kita agar kita tetap kuat. Yang pertama, jika kita mengalami pergumulan karena dunia, maka ingatlah Tuhan telah menanggung jauh lebih berat daripada apa yang Anda tanggung. Yang kedua, jika kita mengalami kesulitan karena didikan Tuhan, maka ingatlah itu bukti kasih sayang Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Dengan demikian, kita pasti akan menang menghadapi segalanya. Karena Tuhan menunjukkan kasih sayangnya bagi kita semua. Dikatakan anak pada bagian ini sebagai anak yang sah, sebagai anak yang memiliki hak waris. Tuhan memberkati kita, marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Benar bahwa di tengah dunia ini kami menghadapi berbagai macam situasi yang sulit, tapi kami percaya bersama dengan Engkau kami mampu. Ingatkan dan kuatkan kami setiap saat menghadapi hari-hari hidup ini. Kami berdoa bagi saudara kami mendengarkan firman Tuhan, yang lemah kuatkanlah mereka, yang sakit jangan sembuhkan mereka Tuhan, yang berkekurangan biarlah mereka mendapatkan kelimpahan. Terima kasih Bapa. Ulurkan tangan-Mu berkati kami semua. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya.
Amin. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.